Halo semuanya, selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore. Dan selamat malam juga. Perkenalkan, nama aku Nadine Mariza, dan di sini aku ingin mereview salah satu buku favorit aku dari Terlai, yaitu buku Hello. Nah, buku Hello ini merupakan salah satu buku favorit aku dari penulis terkenal di Indonesia, yaitu Terlai. Mungkin langsung saja kali ya kita review ini, karena aku juga gak sabar buat ngasih tahu kalian tentang review aku mengenai buku ini yang udah lama sih aku udah bacanya, cuman aku baca ulang lagi dan aku langsung kayak wow, keren gitu kan. Nah, mari kita mulai dari identifikasi buku kali ya. Jadi identifikasi bukunya pertama adalah buku ini berjudul Hello dan penulisnya adalah Terlai. Kemudian buku ini diterbitkan oleh PT Sahabat Grip Nusantara. Buku ini memiliki 320 halaman. Ya kalau menurut aku sendiri 320 halaman tuh nggak terlalu banyak sih, sedang, tapi lebih ke arah sedikit, sedang ke arah sedikit dulu lah. Buku ini aku tamatin cuma dalam 1 hari saja. Dan ya paling membutuhkan waktu 3 jaman atau 4 jaman buat aku ngabisin ini buku. Dan worth it banget sih aku ngabisin ini buku dalam 1 hari doang, karena emang seseru itu emang. Nah, kemudian kita review lagi mulai dari cover dan judulnya. Aku bakal kasih kalian first impression aku pas beli buku ini dan ngeliat langsung cover dan judulnya. Jadi first impression aku tuh pertama pas ngeliat covernya kayak, kok ada rumah? Ini Bang Tere pengen ngejelasin kita soal rumah, kata ada kaitan dengan rumah gitu kan, pas pertama kali mikir. Terus judulnya kok Hello, singkat banget gitu. Ya sepertinya emang ciri khas Bang Tere kali ya, memberi nama suatu judul tuh singkat-singkat, kayak pulang, hujan, hello, ya kan, singkat-singkat itu. Nah, tapi semua pertanyaan aku itu langsung kejawab pas aku baca nih buku. Langsung kayak, oh alah, pantesan Bang Tere ngasih covernya rumah, terus judulnya Hello gitu. Ternyata dalam isinya terjawab semua. Nah, kemudian kita masuk ke bagian sinopsisnya atau bagian belakangnya. Di bagian belakangnya sendiri itu tuh nggak terlalu banyak nggak terlalu deskripsi banget, cuman kayak gini, cuman kayak hello, apa kamu di sana? Aku tahu kamu di sana. Aku tahu kamu mendengarkan suaraku. Hello, aku tahu kita belum bisa bicara, tapi aku tidak bisa menahan diriku mengenalkanmu. Aku hanya hendak bilang, aku tidak akan menyerah. Aku akan selalu menyayangi. Nah, kayak singkat banget gak sih, kayak halo gitu. Ini tuh kayak bukan deskripsi gitu kan. Nah, Bang Tere ini kayak beda banget gitu dari penulis yang lain kan. Kalau penulis yang lain tuh kalau misalkan deskripsiin bukunya tuh kayak misalkan Ratna merupakan seorang gadis berusia 15 tahun, dia merupakan seorang anak dari seorang pembunuh dan dia bertemu dengan ini dengan itu, kayak gitu kan kalau deskripsiin. Tapi Bang Tere cukup dengan kayak mungkin ini sebuah percakapan kali ya, iya kayak sebuah percakapan gitu, dan aku kayak wow, kok cuma gini doang gitu. Nah, ternyata lagi ini semua tuh ada jawabannya di dalam buku ini. Dan ya emang agak spoiler sedikit, maaf ya. Emang di sini nih wow. Aku seperti lagi dihujanin sama sesuatu. Kalau kalian mau tahu, di atas aku tuh ada pohon ya, jadi abis hujan langsung abis hujan terus air-airnya jatuh ke aku, denger lagi hujan ini. Nah, kalau aku lagi nggak review buku hujan, maaf ya. Ini ada jawabannya lah intinya di dalam buku ini. Nah, kemudian aku bakal menceritakan kalian singkat cerita dari sedikit cerita mengenai buku ini kali ya. Buku ini tuh menceritakan tentang Hesti dan Tigor. Hesti merupakan anak majikan, sedangkan Tigor merupakan anak pembantu di rumah Hesti. Walaupun
mereka itu berbeda latar belakangnya, itu tidak membuat mereka jadi kayak nggak berteman, tapi mereka malah akrab banget. Pulang dari sekolah pergi langsung cabut, pulang dari sekolah mereka keluyuran kemana-mana. Nah itu yang bikin mereka tuh akrab terus tuh, sampai keakraban ini nih berlangsung sampai mereka kuliah. Nah ketika mereka kuliah muncullah uh, cinta gitulah, cinta di antara mereka. Ketika mereka lulus kuliah, akhirnya mereka memutuskan untuk oke, kami akan menikah dan membawa hubungan kami lebih ke serius gitu kan. Ketika mereka mengungkapkan ya kepada Raden Wijaya yang merupakan ayah dari Hesti ini, wah bener-bener ayah dari Hesti ini menentang sangat keras. Raden Wijaya sangat menentang dengan keras karena latar belakang mereka yang berbeda. Nah itu ya sedikit gambaran dari buku ini. Kalau kalian mau tahu endingnya, baca buku ini. Oh ya, kemudian buku ini juga sebenarnya nggak langsung menuju ke cerita Hesti dan Tigor, tapi ada pas di awal tuh ada seorang perantara antara hubungan mereka berdua yang bernama Ana. Siapa Ana? Maka bacalah buku ini, karena aku nggak mau terlalu spoiler guys, itu kan. Kemudian aku bakal menjelasin kalau misalkan buku ini tuh menceritakan tentang kayak hubungan ayah dan anak, kayak hubungan complicated antara Hesti yang meminta restu dari ayahnya yang ayahnya tidak mau memberikan restu itu. Kemudian buku ini juga menjelaskan tentang percintaan yang klasik gitu. Kemudian tentang perjuangan Hesti dan Tigor untuk mempertahankan hubungannya. Kemudian juga ini juga menjelaskan tentang kisah hidup. Nah, buku ini memiliki alur maju mundur. Walaupun memiliki alur maju mundur, tapi ini bener gak bikin kita tuh kayak bingung gitu, kayak what, ini gimana, ini lagi scene apa. Enggak, buku ini tuh bener-bener penataannya tuh rapih banget buat alur maju mundur, jadi pembaca gak akan bingung ini alurnya lagi maju atau alurnya lagi mundur, gak akan. Kemudian seperti halnya semua buku-buku pasti memiliki kelebihan dan kekurangan. Nah sekarang aku bakal bahas kelebihannya terlebih dahulu. Kelebihan dari buku ini, yang pertama, penulisannya sangat rapih dan detail. Karena bener-bener penulisannya itu sangat rapih, nggak kayak berantakan tuh atau ada typo. Enggak, aku nggak menemukan typo sama sekali dalam buku ini. Kemudian juga buku ini memiliki penulisan yang detail sekali. Jadi aku tuh kayak langsung terimajinasi, para pembaca pasti bakal langsung keimajinasi sama apa maksud Bang Terelai, karena saking detailnya dia memberikan suatu lokasi gitu kan. Nah kemudian buku ini juga bisa membawa, karena saking detailnya Bang Tere menulisnya, sampai aku tuh kayak ngerasa kebawa emosi dari sini, kebawa buku ini. Bener-bener kayak semua perasaan Hesti, Tigor, dan tokoh-tokoh di sini itu tuh bener-bener aku ngerasain kayak wow, bener-bener sedih lah. Spoiler lagi. Nah, kemudian buku ini juga memiliki kelebihan di bagian penggambaran tokohnya. Penggambaran tokoh Hesti sama Tigor itu tuh bener-bener kayak mereka tuh inspirasi banget lah. Terus kemudian kelebihan dari buku ini tuh juga memiliki plot twist yang gak terduga. Aku aja pas baca ini sebenarnya nggak menduga kalau misalkan plot twistnya tuh segitu banget, buat kayak wow, keren banget lah Bang Tere itu memberikan plot twist yang selalu tidak terduga oleh para pembacanya. Lalu masuk ke bagian kekurangannya. Setiap buku pasti memiliki kelebihan dan kekurangannya. Sebenarnya overall aku suka banget sama di buku. Aku tuh belum menemukan kekurangannya ya secara banyak. Wah, kenapa aku harus kena hujan? Padahal aku gak lagi nge-review novel hujan, please ya. Ya, buku ini memiliki satu kekurangan, yaitu buku ini memiliki ending yang menggantung. Aku selalu menyayangkan ya, padahal buku ini tuh udah bagus banget. Dari mulai alurnya, kemudian penulisannya, penggambaran tokohnya, plot twistnya. Tapi sayangnya buku ini tuh endingnya kenapa harus gantung gitu loh. Kenapa gak diselesaikan saja gitu. Aduh, aku jadi kayak sayang banget. Padahal aku bener sangat suka
suka sekali ini buku, tapi kenapa endingnya menggantung gitu. Itu aja salah satu minus dari ini buku. Bukan satu-satunya minus dari ini buku. Masuk ke bagian rekomendasi. Oke, jadi ini buku aku rekomendasikan bagi kalian yang memiliki hubungan yang complicated sama ayah kalian, hubungan yang sedikit rumit lah sama ayah kalian. Misalkan ayah kalian tuh tipe-tipe yang strict, taat peraturan, gak bisa tentang, keras kepala. Silahkan kalian baca buku ini, karena cara Hesti menanggapi ayahnya yang seperti itu benar-benar buat aku kayak Hesti ini anak baik banget ya. Keren banget sih Hesti ini cara menanggapinya, nggak kayak yang keras kepala atau gimana. Keren lah Hesti cara menanggapinya. Aku juga merekomendasikan buku ini bagi siapapun yang ingin membaca buku dengan kayak hubungan kakak dan adik perempuan tuh yang sangat keras. Aku juga sama merekomendasikan buku ini bagi siapapun yang ingin membaca novel dengan hubungan kakak adiknya yang bukan berantem terus, tapi hubungannya itu erat gitu, saling membantu. Dan bener kakak dan adiknya Hesti ini, kakak dan adik lagi, kakak-kakaknya Hesti ini nih bener-bener sama membantu Hesti selama dalam novel ini. Mereka tuh bener kayak bukan yang jahat sama adik, tapi mereka tuh baik banget sama adiknya. Nah, kemudian aku juga merekomendasikan bagi siapapun yang ingin membaca novel dengan romance klasik, dengan romance yang tipis-tipis juga, tapi kena gitu di hati. Walaupun tipis-tipis tapi kena di hati. Kemudian aku juga merekomendasikan novel ini bagi siapapun yang ingin membaca bacaan ringan. Ini buku tuh benar-benar bahasanya tuh mudah dipahami karena bahasa-bahasa umum digunakan di buku ini. Jadi ini benar-benar merupakan pilihan yang bagus buat kalian yang ingin membaca novel dengan santai. Kemudian aku juga menyarankan buku ini bagi siapapun yang mau galau. Wah, ini buku benar-benar bisa bikin hati kalian tuh kayak tercampur aduk semuanya, rasa galau, rasa sedih, rasa marah, dan semuanya tuh benar-benar kecampur di dalam buku ini. Aku tuh sampai, jujur ya, aku tuh sampai pengen nangis pas baca buku ini. Hampir mau nangis gitu karena baca buku ini, karena saking kebawa perasaannya sama penulisannya Bang Terelai gitu kan. Nah, rekomendasiin kalian, setidaknya kalian pernahlah sekali dalam seumur hidup kalian baca novel ini, karena novel ini so worth it itu guys. Ya, sekian dari aku. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa. Bye bye.